Apa saya tidak pernah punya kasus apapun. Ya, etika aja. Etika kepemerintahan kan yang pasti ada wakil gubernur sebelum ke sekda kan ke wakil dulu. Ke wakil dulu. Buat lu kenapa sekarang ribut? Enggak, dari dulu juga kita mengkritisi. Waktu Pak Ridwan Kamil, Kang Emil kita juga bersikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara podcast Republika. Kita berbincang malam ini, malam yang cukup sunyi tapi nyaman. Gitu ya. Ada Pak Eka Santosa. Beliau ini koordinator Kaukus Ketokohan Jawa Barat. Ya. 1 bulan lalu, hampir 1 bulan lalu, Pak Eka menyelenggarakan kegiatan sarasehan dihadiri oleh sejumlah tokoh, gitu ya. Dan ini merupakan kegiatan pertama di Jawa Barat yang melakukan atau yang memberi masukan-masukan atau mengkritisi kepada kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi di 100 hari kerjanya. Kegiatan saat itu tepat 100 hari kinerja Kang Deddy Mulyadi bersama wakilnya Pak Erwan Setiawan. Ada beberapa tokoh yang memberi masukan dan mengkritisi dan termuat di media sosial selama sebulan ini, sehingga media sosial cukup hingar-bingar dengan komentar yang pro dan kontra. Bahkan banyak yang mengkritisi, tokoh-tokoh yang mengkritisi KDM. Kita langsung tanya ke Pak Eka, Kaukus ini sebenarnya apa Pak Eka didirikannya? Ya. Terima kasih Kang Sandi, Wilujeng Sumping, hatur nuhun, sampurasun. Sampes. Saya kira dalam koridor berbangsa bernegara ya, kita masih menyisakan waktu untuk bagaimana memberikan sumbangan pemikiran ya, dengan tidak sebuah tujuan tertentu atau apalagi ingin ikut bermain dalam kancah perputaran keformalan itu ya, tetapi tentu apa yang bisa kita lakukan sebagaimana kompetensi ya dan basic apa yang kita miliki ya mengkontribusi. Jadi kalau dalam nuansa demokrasi ya dan juga didukung oleh kultur kita ya, kayak istilah silih asi, silih asa, silih asu, memberikan sebuah apresiasi terhadap pemimpin itu kan hal yang dianggap bahkan bukan wajib ya, tapi wajar. Gitu. Dan harus, karena tentu kita bertujuan untuk bagaimana untuk tercapainya sebuah kesempurnaan ya, sebagaimana amanat baik secara moral maupun secara konstitusional ya. Seorang gubernur ini adalah pemimpin formal mewakili pemerintah pusat dan pangkatnya gubernur, lalu tugasnya adalah sebagai kepala daerah, dan karena dipilih rakyat, ya dia adalah pemimpin rakyat juga yang bertanggung jawab atas kurang lebih 50 juta penduduk Jawa Barat. Penduduk Jawa Barat. Nah, kira-kira itu Kang. Jadi saya kira harus dipandang sebagai sesuatu yang ya seharusnya ya apalagi negara kita menganut paham demokrasi kan. Ya. Namun yang terjadi Pak Eka, di komentar-komentar yang muncul di media sosial, mayoritas gitu ya, saya pelajari justru mengkritisi para pengkritik ini. Para pengkritik KPM dikritisi habis oleh masyarakat. Gimana, nah, itu bagian sisi lain ya. Justru nah ini yang bagian yang memang kenapa Kaukus kita adakan ya, yang isinya adalah para tokoh, dan saya kira sebelumnya kan ada semacam pembicaraan dengan simpul-simpul yang dianggap mengalami atau berkiprah dalam dunia pemerintahan, bahwa fenomena sekarang itu berbeda gitu kan. Kalau dulu mungkin lebih instan, lalu lebih kepada hal-hal yang bersifat faktual begitu, tetapi kan sekarang lain ya. Dan ini juga bagian yang di luar dugaan ya, jelek-jelek saya ini pansus undang-undang ITE loh waktu di DPR RI ya. Artinya tidak memprediksi kalau pengaruh media sosial seperti ini ya, tetapi ya itu, dan konon kabarnya juga bahwa
ya banyak orang tidak takut, ada yang tidak berani masuk ke satu ruang itu karena ada istilah dibully, ada istilah perkusi dan sebagainya, dipersekusi bahkan lewat dirujak katanya sekarang istilahnya. Tetapi ada satu hal bahwa kita tidak boleh harus mengalah dalam sebuah fenomena itu ya, sebab walaupun bagaimana kalau itu artis atau personal ya silahkan saja, tapi karena ini kan yang kita masalahkan bukan Kang Deddy pribadi, atau yang kita bahas kan bukan Kang Deddy pribadi, tetapi Gubernur Jawa Barat yang diatur oleh sebuah konstitusi, yang diatur oleh sebuah aturan-aturan, baik itu undang-undang maupun peraturan pemerintah lainnya, termasuk peraturan daerah ya. Jadi kita sih lurus saja, dan saya kira ke depan kita harus menjadi sebuah evaluasi khusus. Ya, jangan sampai untuk mengukur satu kebenaran atau ini sesuatu yang patut untuk dijadikan sebuah tindakan langkah-langkah konstitusi atas dasar giringan dari media sosial ya. Ada istilah no justice no viral, no justice. Ya saya bilang bahaya kalau memang begitu kan negara ya diatur oleh sebuah opini yang kita tidak bisa menerka kan, yang namanya juga media sosial kan, apa orangnya serius atau apakah betul orang gitu atau hanya sebuah robot yang katanya ya sebagaimana digambarkan oleh Mbak Yeni Wahid ya, bagaimana sebuah teknologi dalam bidang sosial bisa merubah suatu orientasi berpikir. Nah ini mereka ingin saya tegaskan, Kaukus ini mengkritisi atau memberi masukan? Ya dua-duanya. Dua-duanya. Saya kira kita dijamin juga oleh undang-undang kan, ya undang-undang. Ya saya tahu lah reaksi, dan itulah media sosial kan, ya bagaimana komentar tadi istilahnya kan dulu tanggal 30 ya, berarti mau 1 bulan. Dan komentar-komentar, walaupun ya saya secara pribadi bukan ahli di bidang itu ya, dan jarang melihat media sosial, cuman ya kadang-kadang anak saya udahlah, bah ngapain tuh orang ngomong gimana gitu, tapi ada hal-hal yang memang perlu saya berikan satu catatan ya, bukan pelurusan, terserah lah orang mau bicara apa, sebab ya namanya pemimpin mah kudu ipis ceulin ya Kang. Dan kenapa sih kita harus takut kalau memang ada meyakini sebuah kebenaran, tetapi jangan fitnah. Jangan fitnah, jangan memanipulasi. Seperti orang bilang ke saya katanya, wah ini ternyata Eka Santosa narapidana naon orang. Itu yang ingin saya bahas. Itu kan ada beberapa komentar yang mengatakan seperti itu. Ya narapidana apa? Kalau saya kapan dihukum? Kapan saya dibui? Dalam kasus apa gitu? Lalu kemudian itu ada pernah katanya terlibat korupsi 32 miliar, korupsi apa? Saya secara pribadi tidak pernah. Yang dimaksud mungkin itu kasus pemberian bantuan perumahan. Ada yang memasalahkan. Ya saya sebagai tanggung jawab, sebagai ketua, sebagai pimpinan ya, sebagai ketua bersama wakil ketua 3 orang kan harus mempertanggungjawabkan. Ya saya bilang ya boleh-boleh aja dipertanggungjawabkan, kenapa tidak? Tapi kan itu kebijakan, dan itu selama 3 tahun kan, dengan nilai akumulasinya, termasuk juga di situ ada bantuan untuk pejabat eksekutif. Jadi bukan pribadi. Lalu kenapa itu menjadi semacam orang ya menilai bahwa itu adalah tindakan korupsi pribadi? Enggak. Saya tidak pernah punya kasus apapun. Kalau berarti 100 anggota dewan plus pejabat eksekutif 15 orang pejabat eksekutif. Ya itu jadi masalah. Nah soal pengembalian kan ada unsur ketidakpatutan katanya. Anggota dewan menerima bantuan, ya udah saya kembalikan aja. Kan waktu itu saya kembalikan. Secara pribadi ya. Walaupun tidak diikuti juga, ada yang mengikuti, ada yang tidak, anggota dewan yang lain. Itu kan secara moral. Tetapi secara konstitusi, secara hukum, bahwa itu selalu sesuatu yang harus dijalani secara hukum, kan saya jalankan. Ayo kita bawa ke pengadilan. Ya kita bersidang. Hasil pengadilan gimana? Ya memutuskan itu? Alhamdulillah saya dinyatakan bebas, tidak bersalah. Bebas tidak bersalah. Bahkan negara harus merehabilitasi nama baik saya dan mengganti kerugian. Itu keputusannya loh. Jadi orang jangan sembarangan bicara, ini menyangkut harga diri loh. Saya kejar nanti itu orang yang ngomong
saya narapidana, korupsi pribadi. Oh, enggak, ini benar saya cari. Dan ternyata yang membuatnya identitas saja nggak jelas. Nah itulah ini ya, non kekejaman dari media sosial. Jadi saya nggak percaya dan tidak boleh kita beropini menggiring media sosial untuk menjadi sebuah ukuran. Bahaya negara. Nah, ini kan bukti ya, katanya mengembalikan karena diaudit oleh Deddy Mulyadi. Gimana? Ada loh, saya itu tahun berapa? Ya kan itu Deddy Mulyadi di mana tahun 2003, 2005 ya. Sekarang tahun 2025, 20 tahun lebih. Kok gara-gara diaudit kan memanipulasi informasi dia. Bukan karena diaudit oleh Deddy Mulyadi 20 tahun yang lalu ada di mana saya nggak ngerti. Iya. Kok dimanipulasi begitu ya. Nah ini yang menurut saya, ini juga sekaligus saya koreksi ya, bahwa itulah kepalsuan media sosial gitu. Itulah kepalsuan konten gitu. Dalam hal meletakkan sebuah persoalan, kan beda piece to piece. Saya ingin bertemu dengan orangnya, saya sempat coba dicari, ternyata nama samaran. Lalu akunnya juga akun fake, tidak jelas loh. Gimana saya harus menanggapi yang begitu? Nah, jadi kesimpulan saya, kalau kemudian opini ini dan media sosial dipakai standar untuk menilai kinerja pejabat formal, presiden, gubernur, bupati, wah, nggak bisa kalau menurut saya. Tetap harus kembali ke alur. Nah, waktu itu ya makanya ya anak saya yang keganggu mungkin ya, karena suka baca ya. Ya kapan sembarangan banget orang. Saya bilang coba dikejar tuh, dicari. Nah itu ya, nah saya sampai bilang ke salah seorang yang menjadi tokoh pendamping Kang Deddy lah, saya tahu orang Ciamis lah, saya sebut aja. Saya bilang hati-hati tuh, pasukan kamu katanya robot, ngomongnya sembarangan. Akan saya kejar kemanapun. Dan saya cari betul, itu sebuah penghinaan kan. Kapan saya narapidana? Lalu kapan saya korupsi? Itu kebijakan dewan yang dimasalahkan. Ya, alhamdulillah, dan sudah inkrah kan. Pengadilan Bandung menyatakan saya tidak bersalah. Ya kami ya, bukan saya pribadi nih. Lalu kemudian direhabilitir dan negara berkewajiban memulihkan nama baik saya. Ketika ada orang juga kasasi saya dimenangkan oleh MA dan inkrah. Dan sudah inkrah. Lalu apa yang... Nah, itulah Kang Sandi. Jadi, nah itulah ya kekejaman kalau menurut saya ya dalam konteks media sosial. Jadi, udahlah, pejabat nggak usah konten-kontenan. Sekarang main real aja. Pak Eka akan ngegas terus dengan Kaukus ini? Ya bukan soal ngegas, kita bersepakat. Makanya Kaukus ini kan dibangun oleh sebuah komunikasi para aktivis lah, dari latar belakang mantan anggota dewan, mantan eksekutif, ya saya tidak harus menyebut personal. Bahwa ada sebuah fenomena yang harus oleh kita dilihat ya, sebab ada sesuatu yang tidak biasa gitu. Ada yang tidak biasa di mana ya saya mendengar ada komunikasi yang tidak baik ya, lalu kemudian baik dengan mitra kerja eksekutif, legislatif, lalu juga dengan internal wakil gubernur. Ya kalau kita kan masih ada peduli kepada masalah masyarakat ya. Ini kan menyangkut 50 juta jiwa masyarakat ya. Masa sih tidak bisa kita perbuat? Lalu kenapa sekarang ribut? Enggak, dari dulu juga kita mengkritisi. Waktu Pak Ridwan Kamil, Kang Emil, kita juga bersikap dan tanya. Kang Emilnya juga menyampaikan keluhan sama seorang profesor, menyampaikan ke saya, kok Kang Eka jadi begitu begini. Loh, kan saya pendukungnya ya, tetapi ketika ada sesuatu yang tidak dalam koridor sebagaimana komitmen awal bahwa dia untuk mengabdi total kepada masyarakat, contoh kok menyertakan yang disebut TAP misalnya dan ngatur-ngatur birokrasi, saya mulai tidak suka tuh. TAP itu tim akselerasi yang katanya memimpin rapat dinas ikut, lalu kemudian ada semacam ini zaman Ridwan Kamil. Jadi nggak, kita kritik juga gitu, walaupun ya kita ada komunikasi ya. Lalu kemudian ya saya berkesimpulan akhirnya Kang Emil nggak serius nih mau ngurus rakyat gitu. Kelihatannya gubernur ini hanya akan dijadikan pijakan dan dia lebih mengandalkan media sosial. Betul nggak?
Iya, iya. Dan sekarang apa akibatnya? Mhm. Ya, toh pada akhirnya suatu realitas tidak bisa dibendung. Nah itu pun kita dari awal bicara sama Kang Deddy gitu. Jadi Baik. secara personal masa tidak ada masalah dengan Kang Deddy. Nggak punya latar belakang. Nggak ada, baik semua. Saya ikut mengawal beliau sejak ingin jadi wakil bupati. Ya saya termasuk yang mewakili partai menyambungkan dengan Kang Lili waktu itu sebagai Di sekda. Purwakarta. Jadi bupati, jadi wakil bupati. Ketika beliau jadi bupati, saya diundang beberapa kali. Kang Deddy, waktu ada Pak Surya Paloh ke tempat kami ke sini tahun 2012 juga beliau hadir dan saya hormati, kasih sambutan. Ya, lalu kemudian terakhir di Komisi 4 DPR RI ketika saya dengan teman-teman Forum Penyelamat Hutan menyampaikan aspirasi, beliau terima dan saya berkomunikasi. Jadi nggak ada masalah. Oke, Pak Eka, Ya. apa sih yang dikritisi? Ada yang tidak biasa. Apa Yang pertama tadi ya, bahwa ini ada satu kondisi di mana dia lebih mengandalkan yang namanya media sosial tadi ya. Oke. Ya, semuanya konten gitu. Nggak masalah kan itu Nggak sebenarnya? masalah ketika jadi jadi calon gubernur. Oh, oke. Tetapi kalau sudah jadi gubernur, parameternya bukan konten loh, tapi aturan. Oke. Jadi jangan seperti di avoid komplit loh. Kita kan loh kok kenapa semuanya katanya perubahan anggaran sebelum disampaikan ke dewan sudah diekspos gitu. Lalu digiring satu opini begitu. Lalu saya juga mendengar loh kan harus harmonis. Zaman saya ketua dewan, wakil gubernur 3 loh. Dan itu akur. Pak Sudarna, Pak Husein, wakil bidang pemerintahan Pak Dedem, ya, Rulia sebagai Kesra, lalu Ekbangnya Pak Sudarna, rukun kok, nggak ada masalah dengan Pak Gubernur gitu. Lalu ini kedengarannya belum apa-apa, aduh diperlakukan seperti kuncen apa gitu, dan saya mendengar langsung. Lalu kemudian juga menyangkut kedewanannya. Ini yang menyangkut kinerja ya, bagaimanapun juga bahkan ada Kepres kan yang keluar bagaimana melakukan satu perubahan anggaran, lalu kemudian ada edaran Mendagri harus bersama-sama dengan dewan, lalu sepertinya lu ada statement-statement yang aneh gitu. Capek lah ngobrol jeung dewan mah, ada istilah orai kobra dan sebagainya. Oh ini saya bilang bisa ribut nih. Ya dan buktinya iya kan ada walk out, ada itu, ada ini yang maksud kita. Ya jangan begitulah. Nah, saya menangkap sepertinya ada penggiringan karena konten tadi bahwa si para politisi ini dihadapkan gitu dengan netizen. Giringan ya istilahnya netizen atau ya. apa masyarakat di dunia media sosial. Media sosial bahaya kan. Ya kan bukan ngawur ya mungkin zamannya, tetapi kalau gubernur mah tetap harus dalam aturan. Makanya kalau dia ada bicara beberapa materi yang dianggap nyeleneh ya, misalnya soal katakan isu barak, lalu kemudian isu vasektomi, ya, lalu ada lagi yang berkaitan dengan yang sensitif, penyegelan. Ya kalau saya sederhana, ya lihat aja aturannya. Masalah pendidikan ada undang-undang pendidikan, kompetensi gubernur ini. Ada perdanya, kalau ada anak yang melakukan satu tindakan tidak biasa, ini solusinya, kan itu, ya. Lalu kemudian kalau vasektomi, lalu ditukar-tukar dengan bantuan sosial, ya ada, apalagi ini Jawa Barat loh. Pak, ini main di media sosial ini bukannya sebuah upaya atau sebuah perilaku keterbukaan? Boleh saja. Sebagian penunjang, tapi tidak semuanya. Kemarin keluhan wakil gubernur kemana wae ya sekda gitu kan. Tapi kan ikut, dan yang saya lihat tiap hari juga ikut konten kok, dia mengkonten soal Sari Mukti apa ini saya sedang ada di mana ya. Secara moral tidak salah, tetapi secara etika pemerintahan mungkin itu harus dievaluasi. Di mana itu? Ya sekarang KDM konten. Tapi dia bertindak sebagai gubernur menggunakan fasilitas gubernur loh. Ingat, outputnya kan harus gubernur. Yang keluar bukan KDM harusnya. Tapi
Gubernur Jawa Barat atau pemerintah Provinsi Jawa Barat. Betul nggak? Betul. Jadi jangan lalu ini kan untuk kontennya juga dibagi-bagi, itu mah hak-hak dia pribadi. Tetapi ingat bahwa yang dikontenkan itu dalam dia melakukan kinerja ya dan difasilitasi oleh negara gitu. Oke. Betul nggak? Betul. Outputnya harus jadi pemerintah bukan KDM. Jadi aset pemerintah maksudnya. Itu. Jadi aset pemerintah. Pak Eka, ukuran gubernur itu dengan konten kreator bedanya. Kalau gubernur punya otoritas, kalau konten kreator tidak punya otoritas. Pak Eka ngelihat ada keseimbangan nggak di situ antara tindakan dan kebijakan. Mungkin kalau konten kreator tindakan aksi. Ya. Kalau untuk konten, Pak Eka melihat nggak di balik konten-konten yang viral ya, konten beliau ini, konten Pak Gubernur ini gitu ya, dengan kebijakan, ada keserasian nggak? Saya kasih contoh misalnya, Pabelit di situ, sampah misalnya. Ya, pabelit. Oke. Ya, artinya ini sebetulnya konten itu Deddy Mulyadi atau gubernur sih? Kalau gubernur seperti apa? Ya gubernur mah regulasi dong. Diterbitkan. Jadi seperti misalnya, saya tidak menyalahkan Pak Kang Deddy turun ke sungai mengambil sampah, lalu dikontenkan seolah-olah gubernur yang mau, ya sah-sah saja betul. Tapi yang kita harapkan dan kita mau dari seorang gubernur adalah sebuah kebijakan bagaimana sampah tidak masuk ke sungai, kan? Artinya dia buat satu aturan, dia buat tata kelola sampah, dia buat bagaimana diprasaranai oleh suatu teknologi atau sarana apa supaya masyarakat dan ada anggaran biaya itu kan yang kita tunggu, betul nggak? Benar. Itulah yang tindakan gubernur gitu, bukan mengkonten atau mengambil satu peristiwa dianggap selesai kan. Lalu soal penyegelan, loh tidak. Pokoknya hari ini juga dirobohkan. Ini ya saya tahu itu perusahaan daerah kok di bawah binaan Pemda. Kenapa yang lain tidak? Lalu andai kata ukurannya pelanggaran lingkungan, misalnya tentang tata ruang, kan yang ada di situ bukan hanya Jaswita atau Eger kan, tapi banyak ribuan di sekitar Bogor, apa di Puncak. Kenapa tidak dibuat sebuah aturan dulu gitu? Lalu saya tanya, ketika itu ditindak, dasarnya apa? Pak ada pergub. Yuk, kapan dibuatnya pergub? Setelah tindakan, gitu kan? Temuan kita waktu diundang rapat kerja dengan DPRD, kan aneh. Tindakan dulu, baru pergub. Lalu keluar pergub, pembenaran. Lalu ini di polis lain, bukan polis lain lah, itu Satpol PP. Yang dipakainya apa di situ? Ya. Katanya ketertiban umum, loh itu mau urusan ketertiban umum, bukan urusan pelanggaran lingkungan. Nah karena tidak dipersiapkan, tapi kan ini di branding contents, seolah-olah bahwa ini hebat, luar biasa, berani. Loh lihat dulu, lalu memberikan sama kan dia misalnya ngupahan kadede sama 2-3 orang yang mengeluh. Ya contoh guru yang jadi tukang sayur, akhirnya ya diberi bantuan. Yang harus jadi regulasi beliau adalah bagaimana supaya guru hidupnya sejahtera, tenang secara keseluruhan gitu. Kalau saya baca itu antara konten dengan kebijakan itu yang menjadi confuse. Ya. Masyarakat lebih tenang dan lebih nyaman, bahkan lebih suka ke konten loh. Hari ini karena memang zamannya kan, orang ya siapa yang tidak memegang itu, tapi tetap kepada kaidah-kaidah kepemerintahan harus diperhatikan. Bahwa saya tidak mau dan kita tidak mau bahwa penggiringan opini, bahwa standarisasi untuk menilai kinerja itu adalah dari media sosial kan. Parameternya kan harus itu abstrak tadi, seperti orang ketika bicara mengomentari saya, dia tahu nggak persoalan, lagi jangan-jangan lagi tiduran, dia tidak tahu persoalan, kan susah dibacanya. Ya, Pak Eka, Undang-Undang 32 2014 tentang pemerintahan daerah kemarin sempat
jadi landasan Pak Eka mengkritisi gubernur dan DPRD Ya, karena ada proses perumusan anggaran yang tidak melibatkan DPRD. ya. Pak Eka bukan orang partai, tidak terafiliasi terhadap salah satu partai. Ya. Kenapa Pak Eka kencang banget atau usil lah gitu ya terhadap ketidakharmonisan itu, gimana Pak? Ya kan bayangkan saja, ini kan menyangkut nasib 50 juta masyarakat. Kalau di tingkat pengambil kebijakan seperti itu, apalagi ngurus masyarakat. Saya pembayar pajak loh. Oke. Dan yang digunakan oleh gubernur dan anggota dewan ini kan APBD. Betul nggak? Ya punya hak dong secara moral kita untuk ikut berkomentar itu, gitu kan. Nah, ya, banyak yang bilang gini Pak Eka, anggota dewan banyak yang tidak tahu dengan perubahan itu. Kenapa Pak Eka lebih peduli ketimbang anggota DPRD-nya sendiri? Ya, justru itu yang kita juga ingin kritik kan ke anggota dewannya. Loh, kenapa itu kan hak kalian? Kalau saya sebagai sebagai anggota dewan kan merasa tidak nyaman ada perlakuan seperti itu. Sebab penyelenggaraan pemerintahan itu kan gubernur dan legislatif kan dengan anggota dewan, suka dan tidak suka siapapun dia ya, partai dari mana. Tugasnya adalah legislasi, budgeting dan controlling. Jadi ada istilahnya julukan kuncen gitu. Ya saya kan tinggal tanya ke Pak Erwannya apa mau menerima dalam posisi seperti itu atau dia mau meletakkan hak konstitusinya. Oke. Ya artinya heureuina saya secara budaya tanya ke Kang Umuhnya. Eta budak teh dijieun macan, dijieun ucing. Lawan atuh ngoet, jadi macan mah gitu kan. Oke. Pak Eka berarti hak konstitusi loh. Hak konstitusi maksud saya ya. Bukan frontal pribadi lalu arogan atau urakan gimana, enggak, maksud saya ya letakkan hak konstitusi. Wajar wakil gubernur memanggil sekda. Tidak harus mengeluh di dewan, seharusnya panggil aja. Saudara sekda, kemana aja saudara? Saudara yang harus tunggu di sekretariat, tugas fungsi administratif lebih kuat. Dari urusan gubernur, saya yang mendampingi, yang mewakili. Kan bisa Pak Erwan begitu. Alasan kemarin disampaikan Pak Sekda, Pak Gubernur pun sempat bilang bahwa ya karena itu ditugaskan. Benarkah itu alasannya? Ya etika aja. Etika kepemerintahan kan yang pasti ada wakil gubernur, sebelum ke sekda kan ke wakil dulu. Betul nggak? Justru kalau melihat dari tata kelola pemerintahan, harusnya yang bersifat administratif kuncen itu sekda. Itu good governance seperti itu? Seperti itu. Sebab dia tanggung jawab sebagai ASN, pejabat karir ASN di puncak yang bertanggung jawab atas kinerja para ASN. Justru jabatan politis kan bukan jabatan politis. Apakah itu bisa diterobos gara-gara bahwa ini eranya harus out of the box, harus baru, harus jangan gitu-gitu aja? Ya maksudnya gitu-gitu aja gimana, yang namanya apa pemerintahannya kan ada koridornya tadi ya. Ya mau yang sebut modern atau yang disebut jangan gitu-gitu aja tuh yang seperti ini, yang diviral-viral gitu, atau gimana yang di konten-konten atau gimana sih? Melihat mungkin selama ini dan ini banyak kasus yang ini ya, kredit ya, yang karena mungkin checkpoint dan kurang menyertakan informasi. Contoh ketika Pak KDM mengomentari soal apa bencana. Oh ini perhutani yang menyewa-nyewakan lahan loh. Mengalihfungsikan ya. Kan kita tahu, karena saya Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa, bahwa area itu sudah dilepaskan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan di zaman Siti Nurbaya ke masyarakat. Sudah bukan tanggung jawab perhutani lagi kan. Harusnya kan malu. Ada statement yang salah ya. Klarifikasi ya, kan kita kasih penjelasan bahwa itu sebetulnya lahan bukan lagi dalam tanggung jawab perhutani, bukan yang menyewakan ke penambang perhutani. Nah ini kan akibat tidak komunikasi ya. Pak Eka, yang paling dikhawatirkan dengan kondisi ini di pemerintahan ini apa Pak Eka? Ya kalau di antara personal inti pemerintahan tidak harmonis,
aing-aingan begitu dan saling mencurigai mau bagaimana ngurus masyarakat. Ini belum 1 tahun loh, belum 1 Justru semester. Justru itu. Dan di awal ini kan saya katakan ya, saya sebagai Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa kan objektif menyampaikan surat ke Pakuan, ke Gedung Sate. Lalu juga karena belum ada respon, barangkali wakil gubernur yang merespon dan mempersilahkan kita untuk berkomunikasi dan menyampaikan berbagai pikiran-pikiran tentang hutan ya. Nah kan, tapi kan sebagai masyarakat saya tahu etika dulu. Saya menyampaikan ke gubernur dulu karena nggak ada respon ya. Wakil gubernur barangkali kan. Nah di situ saya mulai tahu kalau ada semacam disharmoni, keluhan dan perlakuan yang dirasakan tidak sepatutnya diterima atas dasar komitmen dalam satu paket gubernur dan wakil gubernur. Lalu kan itu memberikan sebuah dorongan ya. Oh ini perlu segera dikoreksi gitu. Ya. Ada pengakuan itu? Ya bukan lebih dari pengakuan. Cuman nggak enak diceritakan. Ya. Saya kira nggak perlu itu kan. Tetapi cerminan kedua ya kemarin sampai dia lolos di paripurna. Ya. Hanya persoalan mempertanyakan sekda yang sebetulnya wakil gubernur bisa memanggil sekda. Pak Eka, kembali ke Kaukus terakhir ini pertanyaan. Andai Kaukus dirangkul atau diajak bermitra oleh KDM, oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, sikap Kaukus akan seperti apa ke depan? Ya saya kira kita membuka dialog dengan semua pihak ya, dan tidak ada masalah. Nah, ya namanya dialog apalagi oleh yang terhormat gubernur ya, bukan saya ingin dianggap atau diundang, tetapi ada satu hal catatan yang mungkin sisi-sisi lain ya. Pertanyaan kita besarnya, ini serius nggak sih sebetulnya Kang Deddy ini untuk ngurus masyarakat dan membangun Jawa Baratnya gitu. Kalau dengan pola seperti ini, artinya seperti contoh, ya kita kritik soal Jabar Istimewa, ayo dong bentangkan, ya. Bentangkan yang disebut istimewa itu misalnya di bidang pendidikan seperti apa, apakah gratis sekolah, kalau ini di bidang kesehatan keistimewaannya begini gitu, jangan slogan gitu. Ya, nah ini yang sampai ini hari kita tuntut dan kita ambil. Jadi kalau mau berdiskusi itu ya kenapa salah gitu. Kalau Kaukus diajak jadi bagian dari pemerintah, bukan bagian secara organik tapi lebih pada pendamping atau mitra, akan tetap kritis. Tetap kritis kita jalan. Sebab begini, ada beberapa catatannya, maaf ya, saya harus tetap memberikan satu pengawalan. Mau kemana sih larinya Kang Deddy gitu kan? Ya di luar konteks gubernur, karena kita membaca konten kan, membaca ini. Contoh misalnya kenapa ya pengertian teman-teman bicara Kang Deddy ini sebetulnya jadi ingin disebut raja gitu kan. Ya silakan aja pribadinya, tapi ke gubernur mau udah bukan raja gitu. Tetapi di pihak lain kita melihat kan, seperti ada supporting dari kultur bahwa dia adalah seorang yang punya otoritas, ingin disebut raja. Nah ada parameternya kan, dari sisi budaya misalnya yang kita kritik kan, aduh ada pemimpin Surama ada leles jejer lihat tali Rael Aisannya nyarios ge kudu santun gitu. Nah ini jadi bahasan loh. Ya ada, dan sebab memberikan dampak psikologis kepada anak-anak kalau kurang bahasa yang kurang santun begitu kan, uang aing misalnya atau manuah maneh gitu kan, pantang. Saya belum pernah mendengar dari gubernur sebelumnya yang berani bicara uang aing gitu, segalaknya Pak Yogi misalnya atau Pak Solihin GP ya. Tetap dalam tata itu yang dikritik oleh kita. So bukan apa-apa ya, itu bahasa itu bisa menjadi pengaruh nanti kebiasaan anak sekolah. Tolong stop itu baser-basernya yang suka mengumbar fitnah. Nanti bisa menjadi persoalan hukum. Saya ingatkan saja, dan itu akan dikejar, dan rekam jejak itu akan ketahuan. Kita fair aja, kan hak orang setuju dan tidak setuju ya. Dan saya juga tidak
tidak berarti tidak siap dikritik, ya silakan. Tapi jangan fitnah dan jangan memutarbalikan fakta. Oke. Ya. Karena itu dibutuhkan juga oleh masyarakat informasi yang benar itu. Oh iya, ya makanya nyebut-nyebut saya narapidana loh. Narapidana apa? Ya. Jangan sembarangan loh. Itu delik, bisa pencemaran nama baik dan bisa dikejar. Baik. Ya. Hatur nuhun Pak Eka. Baik Sobat Republika, Ya. demikian bincang saya dengan tokoh Jawa Barat. Beliau koordinator Kaukus Ketokohan Jawa Barat yang menginisiasi pendampingan atau pengawalan terhadap Ya. pemerintahan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Semoga bermanfaat pengawalan yang dilakukan Kaukus dan memang ini tujuannya untuk Jawa Barat yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dan ditunggu di acara Jilid 2 Kaukus Jawa Barat. Terima kasih. Nuhun Pak Eka. Ya.